Salam sehat Sobat Bersinar. Hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan Desa Ranto Panjang sebagai salah satu pilot project Desa Bersinar yang akan dikompetisikan untuk tingkat nasional. Bersama saya ada Pak M. Yusni, Kepala Desa Ranto Panjang. Saya bersama Kasubag Umum BNK Deli Serdang, Bapak Waryanto, akan berbincang sedikit dalam acara DISA P4GN, bincang singkat seputar P4GN. Ini tentang proyek tentang Desa Bersinar. Apa langkah-langkah awal dari Bapak? Ya, saya perkenalkan diri saya dulu, Pak. Saya Kepala Desa Ranto Panjang, nama Muhammad Yusni. Dari Desa Ranto Panjang dicanangkan Desa Bersinar. Saya sendiri tentunya dari keamanan masyarakat itu sendiri, Pak. Bagaimana mempersempit ruang gerak peredaran narkoba yang ada di Desa Ranto Panjang. Mungkin itu salah satunya, Pak. Apa bedanya Ranto Panjang dulu sebelum menjadi Desa Bersinar dengan sekarang Ranto Panjang setelah menjadi Desa Bersinar? Secara pribadi, jujur, sebelum saya menjabat kepala desa, salah satunya bandar narkoba itu pelakunya saya sendiri. Pelakunya saya sendiri setelah saya keluar dari narkoba 2004, 2016 terpilih saya menjadi kepala desa. Terangkatnya saya menjadi kepala desa dari Berantas Narkoba. Jadi kalau dulu itu memang blacklist rawan narkoba di Desa Ranto Panjang karena saya bandar besar. Jadi setelah amanah yang saya terima ini ada keinginan niat untuk bagaimana desa saya, Desa Ranto Panjang, saya perbaiki untuk bisa bagaimana memperkecil kalau bisa sampai habis narkoba di Desa Ranto Panjang. Bagaimana langkah Bapak atau optimis Bapak mencalonkan kepala desa dari bandar narkoba kok ingin menjadi kepala desa gitu, Pak? Baik, Pak, sebetulnya dari hati yang paling dalam saya tidak pernah ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa dengan pendidikan saya cuma sebatas SMP yang tidak parah jeleknya mantan bandar narkoba. Tidak pernah pikir saya, maksudnya saya ingin menjadi seorang kepala desa. Tapi sebelum itu saya diikutkan menjadi relawan masyarakat anti narkoba di Kecamatan Pateladu. Dari situ saya ingin program ini bisa berlanjut, maka saya sharing sama senior di kecamatan, cobalah ikut menjadi calon pilkades. Dari situ awalnya, Pak. Jadi alhamdulillah begitu saya mencalonkan diri didukung oleh masyarakat, kemenangan saya pun cuma 14 suara tanpa money politik. Black campaign cukup berat tentang pembusukan kepada diri saya karena saya bandar narkoba, tapi Tuhan berkata lain. Firasat saya, hati saya mengatakan ini adalah amanah dari Tuhan yang tidak boleh lagi salah, yang saya juga berjuang harus ini berhasil. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mewujudkan Desa Bersinar ini? Apa yang Bapak tantangan sebagai pribadi maupun sebagai kepala desa? Kalau tantangan cukup besar, tapi saya bekerja mengerjakan untuk Berantas Narkoba ini dari niat, dari hati, maka tantangan itu saya jadikan ilmu. Saya jadikan ilmu untuk pribadi, keluarga, sampai kepada pemerintahan. Tidak adalah masyarakat yang mengatakan mantap seorang kepala desa, tapi yang ada itu cuma kejelekan kepala desa. Jadi saya sudah bisa memahami setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan itu tantangan cukup besar. Tapi semua itu saya jadikan ilmu. Sebesar apapun tantangan, sampai dihukum 1 bulan penjara, untuk kita bagaimana desa tidak lagi ada hiburan-hiburan pornografi, itu pun saya jalani. Bagaimana kita bisa mencegah kita nggak memakai lagi? Kalau dari pengalaman saya tidak lepas daripada niat yang kuat. Di samping itu perlu bantuan-bantuan dari kawan-kawan di sekeliling kita, keluarga tidak kalah penting. Support untuk bagaimana kita tidak dikucilkan,
Jadi yang saya lakukan untuk kawan-kawan saya, keluarga saya, bagaimana mereka harus bisa lepas dari narkoba. Saya coba untuk program yang baru ini dengan pendekatan-pendekatan ataupun dengan duduk sama, dalam arti kata bukan memakai narkoba, bincang-bincang bagaimana mereka diarahkan ke yang lebih baik dan positif. Mungkin begitu, Pak. Jadi demikianlah tadi bincang-bincang singkat kami dengan Kepala Desa Rantau Panjang, Sobat Bersinar. Harapan kita Desa Rantau Panjang yang ditunjuk menjadi pilot project Desa Bersinar Sumatera Utara, karena seperti yang kita ketahui memang benar-benar Desa Rantau Panjang ini sudah melaksanakan program P4GM secara berkesinambungan di desanya. Jadi terima kasih Pak Yusni atas kesediaannya berbincang dengan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat Sobat Bersinar. Warahmatullahi wabarakatuh.